tentang objek nyata, tetapi masih kesulitan dengan ide-ide abstrak. Kemudian lanjut soal nomor 2. Teori kognitif Vygotsky mengemukakan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Manakah dari berikut ini yang paling tepat menggambarkan aplikasi praktis dari ZPD dalam pengajaran? A. Mengajar siswa materi yang sudah mereka kuasai sepenuhnya untuk menguatkan pengetahuan mereka. B. Menggunakan teknik pengajaran yang hanya melibatkan instruksi langsung tanpa interaksi dengan siswa. C. Menyediakan dukungan dan bimbingan yang diperlukan agar siswa dapat menyelesaikan tugas yang sedikit di atas tingkat kemampuan mereka sendiri. D. Mengabaikan perbedaan individu dengan memberikan materi yang sama kepada seluruh siswa. Kira-kira jawabannya yaitu yang C. Menyediakan dukungan dan bimbingan yang diperlukan agar siswa dapat menyelesaikan tugas yang sedikit di atas tingkat kemampuan mereka sendiri. Mengapa demikian? Karena konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD menurut Vygotsky mengacu pada rentang tugas yang dapat diselesaikan siswa, yaitu dengan dukungan atau bimbingan, tetapi tidak dapat dilakukan secara mandiri. Dalam pengajaran, ini berarti memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai agar siswa dapat mengatasi tantangan yang sedikit di luar jangkauan mereka, yang pada gilirannya mendukung perkembangan kognitif mereka. Baik, dilanjut soal nomor 3. Dalam teori belajar kognitif, skema merupakan struktur mental yang membantu individu memahami dan mengorganisasi informasi. Bagaimanakah cara skema dapat mempengaruhi proses pembelajaran menurut teori ini? A. Skema hanya berfungsi untuk menyimpan informasi tanpa mempengaruhi cara kita memprosesnya. B. Skema mempengaruhi bagaimana informasi baru diproses dan diintegrasikan berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. C. Skema membatasi kemampuan kita untuk belajar hal baru karena hanya fokus pada pengetahuan yang telah ada. D. Skema tidak memiliki dampak signifikan pada pemrosesan informasi karena hanya berfungsi sebagai pengingat saja. Dan jawabannya adalah yang B, yaitu skema mempengaruhi bagaimana informasi baru diproses, kemudian dan diintegrasikan berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Mengapa demikian? Dalam teori kognitif, skema adalah struktur mental yang digunakan untuk mengorganisasi dan memahami informasi. Skema mempengaruhi bagaimana individu memproses informasi baru dengan merujuk pada pengetahuan yang sudah ada. Mereka membantu dan menginterpretasikan dan integrasi informasi baru, serta memandu bagaimana informasi dipahami dan diingat. Terima kasih, Pak Andi. Itu soal indikator dari nomor 77. Ya, sama-sama. Dilanjut. Pak Agus tadi indikator berapa aja? 64, 67, 63 Pak Andi belum, Pak Andi. Ya. Pak Agus. 63 ya? Ya, 63 Pak Andi. 63. Oke. Mangga dilanjut. Oh, 63 ini ya. Ntar ada satu lagi ya.
Iya, Bandi. Oh iya ini ya. Baik. Indikator soal 63. Disajikan teks tafsir ayat Al-Quran. Mahasiswa dapat membedakan antara tafsir ayat Al-Quran dengan menggunakan metode tahlili dan metode maudhu'i secara tepat. Untuk soal nomor 1. Dalam konteks tafsir Al-Quran, metode tahlili dan maudhu'i memiliki pendekatan yang berbeda. Apa yang menjadi fokus utama dari metode tahlili? A. Membahas tafsir ayat berdasarkan tema-tema tertentu yang relevan dalam Al-Quran. B. Menjelaskan makna ayat dengan rinci, tafsir ayat per ayat dan konteksnya. C. Menganalisis hubungan antara ayat dengan hadis yang terkait. D. Membandingkan ayat Al-Quran dengan literatur luar untuk menentukan makna yang paling akurat. Metode tahlili. Jawabannya adalah yang B, yaitu menjelaskan makna ayat dengan merinci tafsir ayat per ayat dan konteksnya. Mengapa demikian? Bahwa metode tahlili adalah metode tafsir yang berfokus pada penjelasan makna ayat Al-Quran secara rinci dengan merujuk pada konteksnya, baik dari segi bahasa, sejarah, maupun tujuan ayat tersebut. Metode ini mendalami ayat per ayat dan sering kali mengaitkan ayat-ayat terkait untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Baik, Pak. Kemudian lanjut soal 2. Apa yang menjadi tujuan utama dari metode maudhu'i dalam tafsir Al-Quran? A. Menganalisis ayat Al-Quran berdasarkan waktu dan tempat turunnya ayat tersebut. B. Mengelompokkan ayat-ayat yang memiliki tema atau topik yang sama untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang tema tersebut. C. Menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis sahih untuk menjelaskan maknanya. D. Meneliti hubungan antara ayat Al-Quran dan teks-teks agama lain untuk menemukan kesamaan atau perbedaan. Jadi dari tujuan utama dari metode maudhu'i dalam tafsir Al-Quran yaitu jawabannya adalah yang B, yaitu mengelompokkan ayat-ayat yang memiliki tema atau topik yang sama untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang tema tersebut. Mengapa demikian? Karena metode maudhu'i itu berfokus pada pengelompokan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema atau topik tertentu. Dan tujuan utama dari metode maudhu'i ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang suatu tema dengan melihat bagaimana tema tersebut dibahas di berbagai ayat Al-Quran. Lanjut soal nomor 3 ya, Pandi. Dalam tafsir Al-Quran, bagaimana metode tahlili dan maudhu'i dapat digunakan secara bersamaan dalam sebuah studi tafsir? A. Metode tahlili digunakan terlebih dahulu untuk menjelaskan makna setiap ayat secara individual. Kemudian, metode maudhu'i digunakan untuk mengkaji tema atau topik yang muncul dari penjelasan tersebut. B.
Metode maudhu'i digunakan untuk mengelompokkan ayat berdasarkan tema, dan metode tahlili digunakan untuk mengkaji konteks sejarah setiap ayat yang tergolong dalam tema tersebut. C. Metode tahlili dan maudhu'i digunakan secara bersamaan dalam setiap ayat tanpa memisahkan fungsinya. D. Metode tahlili dan maudhu'i tidak dapat digunakan bersamaan karena memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Dan jawabannya adalah yang A, bahwa metode tahlili digunakan terlebih dahulu untuk menjelaskan makna setiap ayat secara individual. Kemudian metode maudhu'i digunakan untuk mengkaji tema atau topik yang muncul dari penjelasan tersebut. Mengapa demikian? Karena dalam praktik tafsir, metode tahlili seringkali digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan makna individual dari setiap ayat. Setelah pemahaman mendalam diperoleh melalui metode tahlili. Kemudian metode maudhu'i dapat diterapkan untuk mengelompokkan dan menganalisis tema atau topik yang muncul dari ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, kedua metode dapat digunakan secara bersamaan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Baik, terima kasih Bu. Itu indikator dari soal nomor 63. Ya, dilanjut. Siapa? Ayo. Pak Gopur. Siap. Muhammad Said. Coba ya, saya. Berarti yang kemarin juga tak, yang 61 ya. sama 62. Iya. 61 62. Ya. Ya wis. Coba soal hot di sipil. File download. Kok bisa dibuka sih? Bagikan. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Si saya malah nggak kelihatan ini. Ntar dulu. Pilih. Kebanyakan tuh. Ini pilih, bener ini dah. Kopi ya?